Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Telah berkata Kiai Musannif tentang menerangkan orang yang suka diatur dan orang yang tidak suka diatur. Bila seseorang tergolong orang yang mau diatur, maka ia akan aman. Namun bila sebaliknya tidak mau diatur, maka wujud akibatnya akan bermacam-macam. Yang dimaksud aturan di sini adalah aturan hukumnya Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga sampai kepada para sahabat, para aulia dan para ulama yang mendapatkan predikat warasatul anbiya atau orang-orang yang mewarisi ilmunya para nabi. Mereka membawa aturan dari Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seseorang itu menerima, maka ia menerima apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah agar selalu dapat mentaati perintah dan aturan Allah, bukan malah menghindarinya. Maka jangan salah paham. Diibaratkan, dicontohkan, bila seseorang itu sakit, kemudian dia periksa ke dokter, kemudian ia tidak mau diatur oleh dokter, tidak mau menaati resep dan anjuran pemakaian minuman obat, maka akan sulit untuk mendapatkan kesembuhan. Kalau orang yang sakit itu seenaknya sendiri, pakai aturannya sendiri, maka sulit untuk menemukan kesembuhan. Tetapi kalau ia menurut aturan dokter, insya Allah akan banyak cepat sembuh. Karena itu saat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah kita minta diberi kekuatan iman dan Islam, maka hendaknya kita minta agar dapat menerima aturan Allah Subhanahu wa taala, ridho dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Contoh lainnya, sholat 5 waktu. Kira-kira dalam melaksanakannya, kita masih ada rasa terpaksa atau ridho? Semestinya kita ridho. Bila hati sudah ridho, ia akan mendapat kebahagiaan saat menghadap kepada Yang Maha Pencipta. Nah, kemudian tinggal diatur menurut tata cara yang diajarkan baginda Nabi. Terkadang ada imam yang bacanya cepat tapi tartil, ada juga yang lama, ada juga yang sedang, dan seterusnya. Semuanya sudah diatur sehingga semua bisa merasa aman, nyaman. Bacaan suratnya juga enak, karena jadi imam itu tidak bisa seenaknya sendiri, misalnya dengan mengatakan mumpung saya hafal dan sebagainya. Seorang imam harus memperhatikan makmumnya. Ada yang sudah tua, ada yang muda, ada yang sakit, atau ada yang juga ada kepentingan atau hajat. Ambillah surat-surat yang sedang-sedang saja, jangan yang panjang atau terlalu pendek, tengah-tengah saja. Karena orang dalam salat, terkadang panjang pendek bacaan salat akan mempengaruhi hatinya. Bisa jadi tadinya enak, ridho, ikhlas, namun karena terlalu panjang muncul nafsu. Saat bacaannya panjang, maka hati itu akan ngomong, ini imamnya kok bacaannya panjang
sekali. Padahal kita mau keburu mau ada acara nih, keburu mau ke toilet nih, keburu mau ada kegiatan nih, mau makan nih, dan seterusnya. Apalagi sudah ayatnya panjang, lagunya juga panjang. Makmumnya bisa ngantuk sehingga tidak fokus. Tapi juga ada ketika yang dibaca itu cepat, malah ngebut, maka hati juga kadang bergumam, tumben nih ngebut. Itulah kita manusia, dikasih lagu yang enak ngantuk, dikasih lagu yang cepat protes, dan seterusnya. Kalau dikasih lagu yang merdu, hatinya kadang jadi ta'alluq kepada lagunya, bukan kepada Allah. Asik ini orang lagunya, kiroannya bagus, menarik, enak didengarkan. Nah ini kita sedang menghadap siapa? Kita sedang menyembah siapa? Siapa yang lebih kita perhatikan, Allahnya atau lagunya? Hingga kadang kita juga lupa hal yang seperti itu. Coba kita ikuti aturan-aturan Allah. Makanya kita minta kepada Allah, selain tetapnya iman dan Islam, kita juga minta agar hidup kita diatur oleh Allah, supaya mendapatkan peruntungan dunia sampai akhirat. Yang kedua, kita minta dicukupi oleh Allah Ta'ala, cukup dalam arti urusan duniawinya, dan juga urusan akhiratnya, ukhrawiyahnya. Yang ketiga, minta diselamatkan oleh Allah selama dunia ini sampai akhirat nanti, dan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Satu, minta tetapnya iman dan Islam. Yang kedua, minta dicukupi oleh Allah. Yang ketiga, minta diselamatkan. Bagaimana sabda Nabi bahwa kelak orang itu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintainya, pertama cinta kepada Allah,